dan belakangnya tidak ada kontraindikasi untuk membantu kebutuhan RK dan BAB. Tapi kondisi Pak Andi saat ini tidak mampu untuk mengangkat bokongnya. Jadi semua nanti kita membantu untuk pergerakannya. Oke, kemudian saya menyiapkan alat. Pada saat menyiapkan alat ini, kita cek biasanya yang sering mahasiswa terlupa tuh ini semua air, ya. Air kalau takut lupa, kalian didekatkan di sini. Ya. Kadang kan lupa nih. Nanti di botol air bersih. Jadi terserah ya, kalau mau menaruh ini tuh di mana? Ini ya, apa namanya? Kemudian kalau mau pakai apron, kalian pakai dulu aja. Karena nanti setelah pakai sarung tangan, kita akan kesulitan. Kemudian saya pakai sarung tangan. Kenapa saya pakai masker? Kenapa? Bau. Jadi bukan maksudnya nanti silakan kalian apa namanya? Boleh sulit kan? Ini memang kalian paham kebutuhannya untuk APD kita sebagai tenaga kesehatan apa saja. Jadi karena masih bersih, kalian pakai cincin nggak? Nggak boleh ya? Harusnya nggak boleh sih. Sudah siap, dengan diri saya sudah siap, semuanya sudah siap, air sudah saya persiapkan nanti apa namanya untuk bilas bapaknya. Oke, tisu juga sudah siap. Yang tidak ada di sini adalah cairan NaCl. Nanti kalau sudah selesai saya coba untuk ambilin. Saya siap untuk ke pasien. Selamat siang Pak Andi. Siang. Pak Andi, tadi saya dapat informasi dari keluarga Pak Andi. Pak Andi ini ya butuh bantuan untuk buang air besar ya Pak ya? Iya. Gimana Pak Andi, sudah kerasa untuk mau buang air besar sekarang? Sudah banget Bu. Sudah. Oke. Pak Andi, sebelumnya saya akan membantu untuk apa namanya tujuan dari kegiatan membantu buang air besar Pak Andi ini, nanti Pak Andi bisa lebih lega, nyaman gitu ya, tidak ada beban untuk di perut, Pak Andi bisa tidur nyaman gitu. Kemudian nanti juga akan saya bersihkan di area kemaluan Pak Andi biar bersih dan tidak ada infeksi pada Pak Andi pada saat perawatan ini. Nanti saya akan menambahkan perla biar nanti tidak basah di tempat tidur Pak Andi, dan nanti akan saya bantu untuk pelaksanaan kegiatan ini. Tapi saya mengajak keluarga untuk terlibat ya Pak ya. Jadi pada saat kegiatan itu sebaiknya libatkan keluarga. Mungkin dari istrinya bisa bergabung di sini, nanti bisa pada saat di rumah bisa membantu Pak Andi untuk buang air besar atau buang air kecil. Ada pertanyaan Pak Andi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kemudian saya memberikan privasi pada Pak Andi. Tadi saya lupa ini ya, siapa data pasiennya. Tapi ini setelah ini kita lakukan apa? Masang perlak dulu atau handuk dulu? Ganti handuk dulu. Nah kalau ini kan handuknya kecil, kita perlak dulu ya. Karena handuknya kecil banget ini. Biasanya kan handuk mandi nih. Ini handuk kecil. Kalian udah batting belum? Sudah. Batting kan handuknya besar. Iya. Ya ini handuknya kecil. Coba tak bukain ini.
Salah apa benar nih? Salah apa benar? Salah apa benar gulungnya? Bener. Salah. Hah? Salah. Salahnya gimana? Harusnya? Balik ke kanan. Ya. Benar keluar? Tapi kan kalau misalnya bertahan, nggak tahu dah. Benar salah? Gitu ya. Pak Andi, saya akan masang apa namanya, pelak ya. Ini pasiennya. Ini nggak boleh dibuka. Tapi diganti nggak sih? Ya ini kan pasien gini, jadi yang posisi miring gini. Jadi tinggal kita ambil dari sana. Ya. Kemudian kita buka dulu nggak apa-apa ya. Buka dulu. Saya turunin dulu. Ya, ada saatnya tinggal diambil. Jadi kita pastikan bahwa apa namanya ini. Ya. Kenapa tadi saya apa namanya ini selimutnya nanti setelah masang pelak, karena anduknya kecil, tapi kalau anduknya besar sebenarnya bisa apa namanya kasih dulu. Kemudian Pak Andi, ini saya bantu lepas celananya ya, kita bantu lepas celana, kemudian kita nanti dengan bayang ini kecil sekali kita tutup. Ya, ini Pak Andinya sudah siap untuk apa namanya, buang air kecil. Pak Andi mau buang air kecil dulu, Pak Andi? Iya. Oke, buang air kecil dulu ya Pak. Pada saat buang air kecil ini, oke, bisa kita tarik ya Pak Andi ya. Ya. Ini kita pegangin ya ini ya. Kalau pasiennya bisa sendiri nggak masalah. Tapi kalau nggak kita apa arahkan. Ini lepasan ya. Jadi silakan ini setelah selesai. Ini kita ke bawah. Kita langsung ingat aja untuk mengeringkan apa namanya airnya saja. Makanya saya tadi bilang pas sampahnya dekatin. Oke. Setelah itu Pak Andi, tadi Pak Andi udah buang air kecil, sekarang mau buang air besar ya. Oke. Pak Andi bisa ngangkat bokongnya enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, saya bantu ya Pak Andi ya. Oke, Pak Andi. Oke. Nah, gini dulu ya Pak Andi ya. Oke, kayak pemberian posisi itu. Oke. Pak Andi, kakinya mau enak gimana Pak Andi? Oh ya Pak Andi, Pak Andi kasurnya saya naikin dikit ya. Kasurnya di Bapak di buku panduan kalian dinaikkan sedikit untuk membantu proses pengejian ya. Kan kalau biasanya kan boleh pasiennya berbaring, tapi kalau memungkinkan dia bisa semi collar. Pak Andi mau berbaring seperti ini atau saya naikkan sedikit kasurnya? Dinaikkan. Sedikit. Tapi kasurnya nggak bisa ya. Saya akan memberikan menaikkan sedikit kasur Pak Andi agar Pak Andi lebih nyaman untuk buang air besarnya. Pak Andi, selama Pak Andi buang air besar, mau saya tungguin atau saya tinggal dulu nanti biar Pak Andi nyaman? Tungguin. Oke, ya udah. Nah, silakan Pak Andi. Nanti keluarga bisa apa namanya ikut belajar dengan saya ya, bagaimana cara membantu Pak Andi saat buang air besar di rumah. Oke. Gimana Pak Andi, udah selesai? Sudah. Sudah selesai. Oke, saya bantu untuk bersihkannya. Ya. Pada saat ini
Pak Adi nanti pas buang air besar, buang air kecilnya mau menggunakan air atau pakai tisu saja? Pakai air. Pakai air. Kalau pakai air ada beberapa tips ya. Minimal pada saat ini kita guyur aja untuk yang kotor saja. Kotor apa namanya? Biasanya ada yang menggunakan Pak Pur sukanya ngajarnya pakai botol, boleh. Botol atau apa itu kemudian diguyurkan, atau setelah diguyurkan ini kan airnya langsung ke sini. Ini diangkat. Kita nggak usah bersihin dulu. Yang penting kotoran dari atas ke bawah ini. Di sininya aja. Ini kan scrot apa namanya? Bukan skrotum, anusnya, anus. Ini dibersihin di belakang, dibuang sini aja nggak masalah. Iya. Kemudian kita angkat dulu. Kita angkat dulu. Apa namanya? Pak, saya ini. Kan ini udah kotor nih. Ini isinya penuh. Kita kemudian tutup dulu. Baru kita membersihkan apa namanya? area dari bokong dulu, dari perineal care nanti setelah selesai. Jadi prinsip dari perineal care itu setelah lokasi yang lain bersih, baru nanti terakhir perineal care. Yang kita lakukan, ini boleh menggunakan tisu dulu. Kan tadi sudah di apa namanya? Pertama, kemudian kita Pak miring dulu aja ya, biar kita bisa lihat apa namanya, bersihkan semuanya. Ya. Ini Bapak sini dulu. Oke. Pada saat miring seperti ini ada mahasiswa untuk bantu saya. Oke. Oh, ini kan dari atas bawah, kemudian kita ganti menggunakan wastafel. Jadi kita ada wastafel. Kan tadi sudah bersih pakai tisu ya. Kemudian kita pakai air, kita basahin. Terus kalau ini merasa kita kotor, kita bisa ganti. Ya, seadanya nih ganti. Saya turunkan ini bisanya apa? Itu. Kemudian, wah ini udah ini tinggal nggak ada kotoran apa namanya. Kemudian kita bisa pakai sabun. Kita sabun ya. Sabun dulu. Kemudian bilas 1 kali area bokong, kemudian air yang bersih. Jadi air yang kotor, ini air yang bersih untuk bilasnya. Setelah kita bilas seperti ini, kita keringkan. Kemudian baru kita arah ke perineal care-nya. Pada saat perineal care, kalian dekatkan alatnya. Ya kan, dekatkan alatnya. Pada saat ini kita boleh kan tadi wastafel untuk membersihkan sepatu pakai wastafel, tapi wastafnya sudah saya kotorin semua. Bagaimana kita menggunakan yang lain? Bisa menggunakan yang lain. Misalnya saya akan berikan pertama adalah ini, kasih air dulu tadi. Ini ya. Kemudian dari atas ke bawah. Kemudian kita bisa menggunakan tangan kita untuk bersihkan. Kan harusnya pakai seandainya apa? Ini kalau nggak ada wastafnya kita bersihkan skrotumnya. Skrotumnya ya. Kan biasanya ini kan lipetan-lipetan itu. Kemudian ini contohnya kalau bersih. Jadi kalau pas terakhir itu kita langsung bisa bersihkan ya, skrotum daerah sekitarnya. Ini kalau cowok. Kita ke perempuan dulu ya, saya ambil ini. Sih. Masa kelihatan nggak? Kalian juga bisa dekatkan. Kelihatan nggak kan? Aku tadi. Ini hanya ada 4.
labia mayora kanan, kemudian sebaliknya kiri. Biasanya mahasiswa itu seringnya jatuh tuing gitu, jangan diambil ya. Kemudian labia minora dibuka ya, ini kan nggak bisa buka sendiri, ini harus dibuka gini. Sini kanan, kemudian pakai sisi yang berbeda, itu kalau kampasnya habis. Kemudian terakhir adalah dari atas ke bawah. Nah, ini kan kotor biasanya ya, ini pada perempuan. Oke, ada yang tanyakan laki-laki dan perempuan?